Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memberikan materi kuliah tentang landscape element dalam urban morphology. Ini adalah modul 4 dari mata kuliah Landscape and Humanosphere. Metode yang akan saya sampaikan pada perkuliahan ini, saya akan menyampaikan landscape element yang akan kita bahas pada urban morphology yang kemarin disampaikan pada perkuliahan yang lalu. Elemen landscape yang pertama adalah landform. Landform atau kita bisa sebut topografi itu mengacu pada 3 dimensi permukaan tanah atau permukaan bumi. Gambar yang atas di sini kita melihat perletakan pembangunan berada pada punggung-punggung bukit bersifat linear. Sementara yang di bawah adalah tampak topografi dari bukit di mana bangunan ada di puncak punggung bukit itu sendiri. Landform ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah hal-hal yang sangat penting dari landform, yaitu estetika, lalu sensasi keruangan atau spasial, lalu view, drainasi, microclimate, dan fungsi penggunaan dari landform itu sendiri atau topografi. Yang berikutnya adalah ekspresi dari landform. Yang pertama adalah kontur atau garis-garis kontur, lalu spot-spot elevasi pada kontur tersebut, lalu nilai dan warna dari kontur, lalu model-model yang bisa secara grafis dibahas atau dihitung untuk kepentingan perencanaan landscape. Selanjutnya perlu dilihat juga tipologi dari landform atau topografi dari aspek bentuk, yaitu ada level atau tingkatan dari topografi, lalu ada bentuk cembung, bentuk cekung, dan bentuk lembah dari topografi. Selanjutnya dari fungsi penggunaan dari landform itu sendiri, ada kita perlu secara jelas mendefinisikan tata ruang dari topografi itu sendiri, lalu bagaimana mengontrol view-view dari topografi, lalu pengaruh dari pergerakan atau sirkulasi, lalu juga pengaruhnya terhadap microclimate, dan yang terakhir adalah penggunaan aspek estetika dari landform. Ini adalah dua hal yang berbeda dari topografi. Yang atas adalah datar, sementara yang di bawah adalah ada lembah, ada bukit, dan hal ini tidak merata begitu. Kita bahas sedikit tentang New York. Di sini untuk landform relatif datar, kota New York dan Yogyakarta juga relatif datar, namun Yogyakarta itu dalam kasus ini berada di kawasan Malioboro, di mana samping kiri kawasan Malioboro dan samping kanan ada sungai, jadi ada lembah-lembah kecil begitu. Sementara di kanan kiri kota New York ini ada pantai atau ada laut, sehingga ada kemiringan tertentu di mana di tengahnya di kedua kota ini atau kedua area ini adalah datar. Selanjutnya elemen air atau water dari lanskap. Yang pertama adalah karakteristik dasar itu dari air. Yang pertama adalah plastik, sangat mudah menyesuaikan begitu. Lalu pergerakannya ada dua hal, yaitu statik dan dinamik. Berikutnya terkait air itu ada suara juga, lalu ada beberapa reflectivity dari air. Yang pertama adalah gravity atau slope, terjun begitu, kemiringan begitu. Lalu ada container shape atau bentuk dari wadahnya, ada yang keras juga untuk kewadahannya, juga terkait dengan suhu dari air, ada pengaruh air dari angin maupun cahaya. Berikutnya adalah air ditinjau dari penggunaan secara umum. Yang pertama adalah untuk konsumsi, untuk irigasi, untuk mengontrol iklim atau climate, juga untuk mengontrol suara, dan juga untuk kepentingan rekreasi atau pariwisata. Secara visual, air bisa kita bedakan menjadi
flat, static water. Ada dua hal yang static water, yaitu adalah kolam dan kolam renang, gitu ya, pool dan pond. Berikutnya aliran air, ini juga akan mempengaruhi perancangan lanskap. Juga kita bedakan ada air terjun, itu air terjun yang keras, air terjun yang terhalang oleh sesuatu, lalu jatuh lagi, lalu juga ada air jatuh dengan kemiringan tertentu, lalu ada kombinasi dari beberapa hal tersebut di atas. Ini adalah gambaran dari kolam, pond biasanya untuk ikan, lalu kolam renang, lalu ada air dengan kemiringan tertentu mengalir begitu, lalu air dengan mengalir kemiringan dan jatuh begitu. Berikutnya kita coba bahas sedikit air di kota New York dan di kota Jogja. Di sini dekat Central Park di New York dan di Malioboro di kota Yogyakarta ada di Malioboro. Air yang ada di kota New York ini nampak ada di satu danau kecil di Central Park ujung utara bagian timur. Ada di pojok ya. Ada danau kecil atau kolam yang cukup besar. Sementara kalau di Malioboro tidak begitu tampak, tapi Malioboro ini kawasannya diapit oleh dua sungai, sehingga di situ ada air yang mengalir. Pada gambar foto ini adalah kota New York dengan menampilkan satu pojok timur utara Central Park yang nampak sedikit ada airnya yang mengenang di pojok Central Park itu. Selanjutnya material dari pepohonan ini menjadi penting sebagai dasar dari landscape. Ada hal yang cukup penting dari plant material atau vegetasi atau tanaman. Yang pertama adalah fungsi penggunaannya, lalu berikutnya secara arsitektural penggunaan dari vegetasi tersebut, sehingga desainer bisa menyampaikan kreasi ruangnya yang mencakup ruang terbuka, semi terbuka, dan ruang yang ada kanopinya dengan menggunakan pepohonan. Lalu ada sifat enclosure dari ruang yang terbentuk dari pepohonan, juga ada vertical space. Juga plan material akan terkait dengan screening untuk debu, untuk suara, dan juga untuk mengontrol tingkat privasi. Selanjutnya, tanaman ini sebagai material landscape kita tinjau dari karakteristik visualnya. Jadi ada plant size yang cukup besar, sedang, dan kecil. Juga ada tinjauan tanaman dari bentuknya ya. Jadi dari berbagai bentuk ada yang mengerucut, ada yang seperti bulatan, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Juga tanaman ini bisa dilihat dari warnanya, lalu tipe-tipe dari dedaunannya, juga teksturnya, dan termasuk juga warnanya. Sehingga ada aspek penting dari tanaman ini adalah sifat estetika dari vegetasi atau tanaman. Sehingga dari berbagai potensi tanaman ini akan digunakan bagi desainer untuk melakukan proses perancangan berdasarkan potensi yang ada pada plant materials. Di sini ada tabel hubungan antara arsitektural, ya, engineering, climate control, dan estetika. Di sini ada kolom struktural, yaitu terkait dengan arsitektural, lalu ada kolom lingkungan atau environmental terkait dengan engineering dan climate control. Terakhir, ada aspek estetika yang terkait dengan visual daripada plant material atau vegetasi atau tanaman. Sehingga sebagai contoh di sini akan melihat bahwa pepohonan ini bisa membentuk ruangan, ya, bisa membentuk suatu setting tertentu untuk kepentingan kegiatan manusia. Sebagai contoh di sini plan material pada kota New York dan kota Yogyakarta. Di Central Park ini nampak sekali bahwa selain ada air tadi juga banyak vegetasi di sana. Juga
tanaman diposisikan di pinggir jalan. Begitu juga di Malioboro, bahwa di kiri kanan jalan utama Malioboro ini ada tanaman yang cukup rindang ya. Lalu juga tanaman perdu sebagai pemisah antara jalan utama dengan tempat berjalan kaki. Elemen berikutnya adalah bangunan. Bangunan ini akan dilihat beberapa hal. Yang pertama adalah building cluster dan definisi spasialnya. Lalu berikutnya juga akan dilihat building cluster dan tipologi dari space atau ruangnya. Berikutnya juga akan dilihat dari desain guideline untuk building cluster. Lalu juga akan dilihat dari sitting individual buildingnya, seperti apa posisinya. Tentu saja ini akan berhubungan dengan posisi bangunan terhadap site yang akan mempertimbangkan bentuk tanah, lalu tanaman, desain bangunannya itu sendiri, lalu transisi space yang ada, juga dinding yang ada di area itu juga perkerasan. Di sini dilihat bahwa ada suatu space, nampak di sini ada bangunan, sehingga bangunan ini menjadi sangat menonjol di area ruang terbuka itu. Sementara di sini ada 3 klaster bangunan ya yang membentuk space. Yang satu adalah 2 bangunan memiliki space yang sama, lalu 2 bangunan mengapit 1 space, dan 3 bangunan mengapit 1 space. Di sini juga ada gambaran yang berbeda, namun kita bisa melihat bahwa di sini yang pertama adalah paling atas kiri ada ruangan yang diapit oleh bangunan yang terasa intim. Berbeda dengan gambar sampingnya, bahwa di situ ada ruang terbuka yang diapit dengan bangunan yang relatif rendah dan di situ terasa sebagai ruang publik. Sementara di bawah ini ada gambar, ada suatu ruang terbuka diapit oleh 2 bangunan tinggi yang terasa di situ kurang nyaman. Elemen yang terakhir adalah perkerasan atau pavement. Di sini pavement merupakan hal yang cukup penting di dalam pengembangan landscape. Lalu beberapa hal yang perlu dibahas dalam aspek perkerasan ini adalah fungsi dan komposisi penggunaan paving sendiri. Yang pertama, intensitas dari bagaimana mengakomodasi penggunaan dari paving. Yang berikutnya adalah penyediaan paving itu untuk memberikan satu arah, lalu juga bisa memberikan satu irama, baik warna maupun bentuknya dari paving itu sendiri, lalu juga bisa mengindikasikan penggunaan pada satu permukaan begitu, sehingga di sini ada pengaruh dari skala dari perkerasan itu sendiri, lalu bisa juga memberikan aspek unity dari warna, bentuk, dan sebagainya, dan juga bisa memberikan suatu visual interest tertentu. Sehingga hal-hal di atas itu bisa menjadi dasar untuk membuat satu pedoman perancangan dari satu perkerasan untuk kepentingan lanskap. Berikutnya, basic pavement material itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah loose pavement, yaitu kayak adanya krakal dan berbagai variasinya. Berikutnya juga ada material yang terkait dengan jenis-jenis perkerasan seperti batu, seperti bata, lalu bata yang interlocking, lalu ada kayak tegel dan sebagainya. Lalu juga di sini ada adhesive pavement yang penggunaannya dari material semen. Biasanya untuk perkerasan jalan seperti jalan tol dan sebagainya, atau jalan setapak dengan bentuk yang kecil-kecil perkerasannya. Sebagai contoh di sini hubungan antara jalan, lalu ada pedestrian, lalu dari pedestrian ada jalur setapak di sini menuju pada satu bangunan rumah. Jadi ada hubungan antara jalan dan transisi menuju ke rumah menggunakan perkerasan. Ini ada beberapa pendekatan desain
Jadi gambar sebelah kiri atas ini alur dari sirkulasi, lalu bagaimana transformasi desainnya berdasarkan bentuk data itu menuju desain perkerasan jalur pejalan kaki antar bangunan pada klaster tersebut. Di bawahnya juga berdasarkan alur-alur dengan jumlah bangunan yang berbeda, memberikan alternatif untuk alur perkerasannya menjadi ruang terbuka. Sehingga di sini banyak pergerakan yang nampak cukup bebas diwadahi oleh ruang terbuka di antara bangunan-bangunan klaster tersebut. Ini kalau kita melihat dari perkerasan bahwa di New York ya, di dekat Central Park, nampak jalan utama ini dibangun dengan perkerasan aspal. Lalu tempat parkir yang ada di samping jalan ini aspal yang diberi warna atau dicat untuk parkir. Sementara di Yogyakarta, di Jalan Malioboro ini, perkerasan digunakan aspal. Dengan kiri kanan juga ada pedestrian ya, yang dibuat dengan konblok atau perkerasan material yang lainnya yang berbeda dengan aspal. Ini adalah perkuliahan yang lalu, bagaimana melihat morfologi dari kota negara maju belahan utara dan morfologi kota di negara berkembang di belahan selatan yang telah disampaikan minggu yang lalu, dan ini menjadi dasar bagi saudara untuk melakukan latihan, melakukan perbandingan dengan menggunakan 5 elemen landscape itu ke dalam morfologi kota, sehingga saudara diminta untuk memilih 2 kota, satu di kota belahan utara di negara maju dan satu lagi kota di belahan selatan di negara berkembang. Lalu dari kota tersebut saudara perlu membahas 5 elemen dari lanskap tersebut. Sekian perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.